Komunikasi interpersonal yang terjalin dalam sebuah keluarga melibatkan komunikasi antar anak dan orang tua. Anak membutuhkan orang lain untuk berkembang. Dalam hal ini, orang yang mempunyai peranan yang besar dalam membentuk kepribadian anak adalah orang tua itu sendiri. Orang tua bertanggung jawab dalam membimbing anak agar proses belajar anak terarah. Orang tua dapat mendampingi anak dengan menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. Cara saya kalau untuk mengajarin anak belajar ataupun menemanin dia untuk sembari belajar itu nemenin dia nonton TV sambil mengasih tahu bahwasannya di TV itu ada acara, oh ini siarannya begini, itunya gunanya untuk apa, misalnya dengan oh itu kita tidak boleh nakal dengan perbuatan yang gitu, kita nggak boleh ditiru ya, tiru ngambil yang baiknya aja, sifat yang baiknya, terus nggak boleh nemenin dia main handphone juga boleh tapi sebentar, kalau saya ya mengizinkan anak main handphone tapi itu sebentar untuk biar dia ada waktunya untuk bermain di handphone ataupun dia bermain di luar. Dengan cara ngajak ngobrol dan kumpul saat makan dan menanyain pelajaran apa yang dipelajari saat ini di sekolah. Saya sebagai orang tua untuk berkomunikasi dengan anak dengan cara mengajak anak ke dapur untuk memasak bersama. Contohnya, ini misalkan apa? Bawang warnanya apa? Warnanya merah. Nah, kalau yang ini namanya bawang putih, warnanya apa? Putih. Nah, kalau yang panjang ini warnanya merah, ini apa? Cabai rasanya apa? Rasanya pedas. Baru kita masak bersama. Sesudah itu, setiap malam sebelum tidur, saya dengan anak biasanya berkomunikasi tentang paginya kegiatannya ngapain aja. Misalkan anak saya itu bermacam-macam. Ada biasanya main air, main tanah, main mobil-mobilan. Pokoknya anak saya itu aktif. Jadi biasanya tuh bermain. Terus sebelum tidur saya biasanya dianjurkan untuk gosok gigi sama ambil air wudhu. Sesudah itu masuk ke kamar. Sebelum tidur biasanya membaca surat-surat pendek dulu seperti surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Sesudah itu baca doa sebelum tidur. Sudah tidur, sebelum tidur juga biasanya saya bercerita. Di buku cerita diceritakan tentang nama-nama nabi. Nama-nama nabi itu ada 25. Terus saya ambil aja satu buku yang tentang misalkan nama nabinya Nabi Adam. Saya bercerita tentang Nabi Adam sampai tertidur pulas anaknya. Terus sudah deh. Kalau untuk cara saya mengatasi anak yang lagi rewel ataupun dia lagi marah, saya untuk menenangkan dia dulu. Biarkan dia untuk melepaskan nangis dulu, nggak apa-apa sama saya. Saya suruh dia nangis dulu, emosinya sudah lepas, dianya baru saya kasih tahu ke dia nggak boleh. Kalau misalnya udah tenang, baru saya nasehatin, dede tuh nggak boleh kayak gitu, harus baik, dedenya nggak boleh marah-marah, biar segala sesuatunya itu dede itu tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kalau itu tipikal saya sih. Dengan cara menasehati dan menenangkan pikirannya. Biasanya saya kalau mengatasi anak rewel atau bandel, misalkan pertama rewel. Anak itu kenapa bisanya rewel? Saya tanya dulu, nah kenapa kamu rewel? Dan terus uring-uringan, tapi tetap saja dia tidak menggubris ucapan saya atau tidak menerima. Jadi saya ajak aja naik motor, keliling naik motor. Sesudah itu baru saya tanyakan, kenapa tadi rewel? Kenapa tadi nakal? Terus baru jawab, itu ada yang nakalin. Kalau sama anak itu jangan diam saja, nanti anak itu jadinya pendiam. Kalau sebagai ibu saya biasanya suka ngomong, jadi anak itu ngomong, misalkan, "Nak, kenapa diam saja? Sana bermain sama teman, jangan diam aja, ngobrol sama teman."
Jangan kalau orang tuanya diem aja, pasti anak nantinya diem aja, nggak mau kemana kayak, nggak mau jalan kemana, karena mamanya itu yang di rumah itu diem aja, nggak mau komunikasi dengan anak. Jadi komunikasi itu gagal. Misalnya gagal tuh gimana? Ya diem aja, anaknya tuh diem aja nggak mau ngomong. Kasian, karena apa? Mamanya tuh diem aja nggak mau ngomong juga, lemes. Nggak boleh, kita sebagai orang tua itu harus semangat. Mendidik anak itu harus sering berkomunikasi, sering mengajarkan anak ini apa, ini misalkan huruf, ini huruf A, misalkan ini warna merah. Jangan orang tuanya diem aja, kasihan, jadi anaknya tuh pendiam. Sejak anak saya lulus dari MI Al-Wasliyah, saya pondokin anak ke pesantren. Nah, dari itu saya terhambat dalam komunikasi. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan anak saya itu 1 bulan sekali. Pas 1 bulan saya tengok anak saya bertanya kepada anak saya, betah nggak di pondok? Terus ada yang nakalin nggak? Teman-temannya baik-baik nggak? Terus menjawab, kata iya Umi, saya betah. Terus teman-temannya juga baik-baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sudah setiap 1 bulan sekali saya sama suami saya menengok anak saya yang ada di pondok.